وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jal wa awjadana kama qal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tauhid inilah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala para makhluk, yaitu dari bangsa jin, yang mana kedua-duanya adalah mukallaf, kedua-duanya adalah yang diberikan beban, yaitu dari bangsa jin dan bangsa manusia, bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk tadi, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia, adalah tujuan utamanya adalah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali tujuannya hanyalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat apa makna daripada liya'buduni. Dikatakan oleh para sahabat dan para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in, ada 3 makna paling utama dari surah Az-Zariyat, yaitu liya'buduni. Yang pertama adalah perkataan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan makna liya'buduni yaitu hanyalah untuk mengibadahiku. Maknanya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uuhum ila ibadati. Tidaklah Allah menciptakan jin dan bangsa manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tujuannya hanya 2. Makna dari ibadah, mengibadahi Allah tadi, yaitu 2, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, agar Allah bisa memerintahkan manusia dan bangsa jin tadi untuk menyembah Allah saja dan menyeru mereka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki hak kepada makhluk. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan mereka, dan tujuan penciptaan mereka ini adalah agar Allah bisa memerintahkan mereka untuk beribadah kepada mereka dan menyuruh mereka untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ini makna daripada perkataan liya'buduni yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna liya'buduni maknanya adalah agar mereka mengakui kewajipan-kewajipan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi tujuan Allah menciptakan tadi jin dan bangsa manusia untuk beribadah kepada Allah, maknanya agar mereka mengakui tentang kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara sukarela ataukah secara terpaksa. Nanti akan kita sebutkan apa makna daripada beribadah secara terpaksa dan beribadah secara sukarela. Kemudian yang ketiga, perkataan daripada Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang murid daripada Abdullah ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan makna daripada liya'buduni adalah agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perintah kepada bangsa jin dan bangsa manusia, dan juga bisa melarang mereka. Jadi Allah menciptakan manusia ini dan bangsa jin tadi dengan tujuan beribadah tadi, maknanya berdasarkan perkataan Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, agar Allah bisa memerintah dan melarang mereka. Oleh karena itulah kita mendapatkan kesimpulan dari makna daripada firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu akhir daripada surah Az-Zariyat tersebut, yaitu liya'buduni, yaitu 3 makna. Yang pertama, makna yang pertama adalah yaitu tujuan daripada Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Maknanya yang pertama adalah untuk menghambakan diri mereka kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Jadi mereka mengakui kehambaan mereka kepada Allah dan menunjukkan kehambaan tersebut dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.